Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas fitur billing ya, billing atau kasir. Nah, di fitur billing atau kasir ini ada beberapa fitur yang harus kalian ketahui ya. Kita akan bahas dulu kegunaannya. Jadi billing ini untuk kita menambah rekening ya, kita bisa tambah rekening secara manual. Ataupun kita juga bisa mengkonfirmasi pembayaran secara manual tuh nantinya di sini. Dan juga untuk mengecek transaksi yang top atau bayar menggunakan payment gateway gitu. Kalau kalian mengaktifkan payment gateway. Nanti di video berikutnya kita akan kasih tutorial aktifkan ya. Nah, kita akan coba review bukan review, kita akan coba kasih tahu fitur-fiturnya. Di sini kalau kalian mau menggunakan pembayaran manual, ya kalian harus menambah rekening terlebih dahulu. Ini kalian bisa menambah rekening kalian kan klik tambah rekening. Nah, nama rekeningnya kalian bisa isi contoh BCA ya. Terus nomor rekeningnya kalian isi 123456. Contoh aja, namanya juga kalian bisa isi contohnya saya ya. Oke, kalau udah kalian klik simpan. Dan di sini nanti akan tersimpan rekening kalian ya. Terus kegunaan dari rekening ini nanti di mana? Nanti akan muncul di web client. Oke, nanti kita akan lihat. Dan juga di fitur billing ini, kalau misalnya nanti ada klien kalian yang bayar ke rumah secara langsung, ke kantor kalian secara langsung, itu juga di fitur billing sudah kita tambahkan fitur pos ya. Di sini kan klik aja fitur pos ada paling pojok kanan ya, kalian klik. Di sini kalian bisa cari nama pelanggannya siapa yang bayar. Contoh misal ini dia yang bayar, jumlah bayarnya berapa? Contoh 150.000 dan apa gitu pembayaran apa WP. Contohnya ini kalau ada catatan ya, kalau gak ada gak apa-apa. Terus kita bisa proses pembayaran. Nah, seperti itu. Nanti secara otomatis ya si kliennya ini akan di renew, diperpanjang gitu ya, akan diperpanjang. Yang tadinya kan tadi tanggal 4 Maret ya. Kalau kita cek di data pelanggan, dia akan berubah ke tanggal 5 Maret ya, dia jatuh temponya jadi tanggal 5 Maret kayak gitu ya. 5 Maret. Dia akan renew menjadi 1 bulan ke depan ya. Oke, terus di fitur billing kasir juga ya di sini untuk payment gateway, di sini tuh transaksi dari payment gateway. Jadi kalau kalian menggunakan payment gateway, histori transaksi klien tuh akan muncul di sini ya. Dan juga data-data dari billing ini akan masuk di baik di menu laporan keuangan. Setiap apapun transaksi yang masuk di data billing, dia akan masuk di billing billing kasir, dia akan masuk di laporan keuangan ya. Oke, dan juga kalau kalian menambah rekening tadi di menu billing sini ya, di sini kita tambah rekening, dia akan muncul di web klien kalian karena nanti mereka bayarnya via situ ya. Kita cek di dashboard. Jadi kalau kalian mau masuk ke web klien ataupun yang mau ngasih info ke klien tuh web kliennya tuh di sini di dashboard lalu ke bagian buka portal klien ya. Ini kalian buka, klik aja. Di sini akan diarahkan ke website klien. Nah, kliennya ini loginnya pakai akun apa? Tentunya menggunakan akun PPPoE ya. Mereka bisa login menggunakan akun PPPoE. Jadi kan khusus untuk yang PPPoE. Tadi saya akun PPPoE-nya itu adalah saya akunnya. Terus ini juga sama saya. Oke, kita masuk. Nah, di web client ini mereka akan melihat data-data yang memang ini kayak data-data total download, upload, dan juga jatuh tempo ya, sama seperti di bagian ini. Dan tadi ada kita bayar, ini udah lunas. Nah, ini pembayaran ini tuh muncul karena dia bayar ke toko kita langsung, ke kantor ya. Nah, terus nanti dia bayarnya gimana kalau di sini? Di sini kan kita udah nambah rekening ya. Di bagian billing tuh kita udah menambah sebuah rekening untuk mereka bayar. Terus nanti ketika mereka mau bayar di web kliennya itu mereka tinggal ke bagian menu bayar di sini. Menu bayar. Nah, rekening kalian akan muncul di sini. Kalau kalian nggak mengaktifkan payment gateway, pembayaran otomatis, dia bayarnya manual. Jadi mereka akan tanggal transfernya diisi, contoh tanggal sekarang gitu kan. Jumlah transfernya perpanjangan WP-nya 150.000 anggapnya per bulan. Ini pembayarannya dari bank apa? Contohnya dari BNI ya. Nama pengirimnya siapa? Kita bisa isi dia misalnya. Terus juga di sini bisa kirim bukti transfer. Kita bisa kirim bukti transfer. Contoh ini bukti transfernya ya. Terus kalau udah di sini bisa pilih rekening tujuan. Nanti klien bayarnya kayak gini, pilih rekening tujuan ya, lalu mereka akan kirim konfirmasi. Ya kalau mereka sudah melakukan pembayaran. Nah, terus nanti admin, nanti sebagai kita yang punya usaha WiFi untuk ngecek pembayaran masuk atau enggak bisa dicek manual di bank kalian sendiri ya, di bank yang kalian masukkan. Terus nanti akan muncul di sini Pak untuk konfirmasi pembayarannya. Nah, dia akan muncul konfirmasi pembayarannya itu nanti di sini. Ketika klien sudah melakukan pembayaran, kalian bisa lihat bukti transfernya. Seperti ini contoh bukti transfer ya. Dia akan lihat bukti transfer. Terus juga kalau misalnya memang sudah bayar,
kalian tinggal klik terima. Nanti secara otomatis si akun PPOE-nya itu akan diaktifkan di renew, atau kalau ketika diisolir dia akan diaktifkan kembali dan juga diperpanjang gitu ya. Jadi udah kalian gak perlu perpanjang lagi. Nah di sini jadi perpanjang tuh ya sampai bulan 6 tanggal 3. Jadi di renew dan juga dibuka isolirnya kalau kalian nanti diisolir gitu kliennya. Oke. Itu dia untuk di fitur billing kasir yang nanti bisa kalian pakai, dan juga untuk setiap transaksi akan masuk di menu laporan keuangan. Jadi kalian bisa tahu pemasukan dan juga pendapatan kalian ya.